warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Kembali kita di acara Forum Kalbar. Seperti biasa di acara ini kita akan berdialog terkait isu-isu teraktual yang terjadi di Kalimantan Barat. Nah, untuk kali ini kita akan mengangkat tema terkait banjir, yang mana pada saat ini kita ketahui di berbagai wilayah di Kalimantan Barat kembali terendam banjir seperti itu. Nah, untuk membahas masalah ini kita sudah menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama kita menghadirkan Bapak Daniel SPDSE. Beliau adalah Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalbar. Kemudian yang kedua kita juga menghadirkan salah seorang tokoh Kalbar juga yang juga pengamat sosial. Beliau adalah Bapak Herman Hopi Munawar. Baik, langsung saja kita sapa dua orang narasumber kita. Pertama Pak Daniel, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan baik. Harus baik Pak ya, karena kondisinya ini harus mewajibkan baik ya. Oke, terima kasih sudah datang di studio kami Pak. Selamat datang. Ya. Nah, ini sudah tidak asing lagi. Yang kedua Pak Bang Herman ya kalau kita itu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya, selamat datang di studio kami Bang. Nah ini kita melihat ya tidak hanya di berita mainstream seperti itu, tapi juga di media-media sosial sudah banyak begitu sekali tersebar Pak ya, dari wilayah perkotaan sampai pedalaman di mana sekarang terjadi banjir begitu. Nah mungkin Bapak bisa mengupdate kita untuk yang saat ini seperti apa kondisi kebencanaan kita di Kalimantan Barat ini Pak, silakan. Ya, jadi berdasarkan data yang sudah kita terima dari BPBD Kabupaten dan Kota, jadi sampai pagi ini ada 8 kabupaten yang terdampak bencana ini yang mengalami bencana banjir. Itu Ketapang, Singkawang, Sanggau, Kapuas Hulu, Melawi, Kuburaya, kemudian Sekadau dan Sintang. Nah, dari 8 kabupaten ini kita lihat masyarakat yang terdampak itu ada 18.018 kepala keluarga. Nah, kalau kita hitung jiwanya itu ada 57.275 jiwa. Rumah yang terendam atau yang terdampak itu 13.588. Nah, dari 8 kabupaten ini sudah ada 4 kabupaten yang mengeluarkan SK tanggap darurat penanganan bencana banjir ini, yaitu Melawi, Kapuas Hulu, kemudian Ketapang dan Sintang. Karena sudah ada tanggap darurat dari pemerintah kabupaten, maka pemerintah provinsi juga sudah mengeluarkan SK tanggap darurat. Nah, SK ini menjadi hal yang terpenting sebagai syarat mutlak untuk melakukan penanggulangan secara intens ya, terutama dalam penggeseran personil, peralatan dan termasuk logistik di tempat bencana. Ya, artinya dengan adanya pernyataan tanggap darurat dari kabupaten itu menjadi dasar dari provinsi untuk terlibat lebih jauh begitu Pak ya? Betul. Iya. Nah, kalau kita lihat dari 4 kabupaten ini Pak, apakah bisa kita mungkin kita urut yang terparah itu yang mana Pak? Ya, kalau kita lihat memang yang terparah ini Ketapang ya. Ketapang, kemudian Sintang ya. Boleh katakan Sintang ini kategori yang kedua lah ya. Ya, yang lainnya masih dalam batas-batas yang bisa kita kita anggap ya, tidak juga kita anggap biasa, tetapi masih bisa lah ya. Nah, memang persoalan banjir ini saya lihat mitigasi apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi tidak akan menyelesaikan persoalan, karena persoalan yang kita lihat kan sebenarnya sekarang ini daerah aliran sungai ini mengalami pendangkalan. Nah, solusi yang harus kita lakukan tidak ada cara lain, harus dilakukan pengerokan pengerokan di daerah aliran sungai ini seperti Sungai Kapuas dan anak-anak sungainya, Sungai Pawan termasuk Sungai Jelai dan lain-lain ya. Hanya memang persoalan pengerukan ini kan masing-masing ada kewenangannya lah. Oke, kalau sejauh ini Pak yang sudah dilakukan baik dari BPBD provinsi ataupun mungkin dari BPBD kabupaten kota yang sudah melaporkan itu, apa yang sudah dilakukan sejauh ini Pak? Ya, jadi memang ketika terjadi bencana kita fungsi dari BPBD ini kan ada 3 ya. Ada di koordinator, kemudian komando dan pelaksana ya. Jadi kami di BPBD provinsi sudah melakukan begitu terjadi bencana, karena memang begitu terjadi bencana laporannya masuk ke kita
kita langsung melakukan koordinasi dengan kabupaten yang kota yang terdampak ini. Dan kita mendorong BPBD kabupaten dan kota untuk segera juga melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, termasuk teman-teman TNI, Polri, untuk segera melakukan upaya-upaya penanggulangan ya seperti itu. Yang kedua, memang kita mendorong supaya ditetapkan status, karena status ini menjadi hal yang terpenting untuk melakukan pergeseran personil, termasuk logistik tadi ya ke daerah bencana. Nah, itu yang sudah dilakukan. Dan hari ini tadi saya baru mengikuti, tapi sedang berlangsung, sudah ada rapat tanggap darurat sebagai dampak dari SK ini yang dipimpin asisten 1 di ruang rapat Wagub tadi. Nah, di sana salah satu arahan kepada seluruh OPD terkait seperti Dinsos, Dinkes, dan lain sebagainya untuk segera menggerakkan bantuan ke daerah bencana. Memang yang diprioritaskan ini Ketapang, Ketapang, karena ini memang dampaknya sangat luas ya. Nah, data yang saya sampaikan hari ini masih sifatnya sementara, karena data ini kan berkembang terus. Terus diupdate gitu Pak. Ya, dan dari BPBD Provinsi sendiri sejak Senin kemarin tim sudah turun di 4 kabupaten, Kapuas Hulu, Sintang, Ketapang, termasuk Sekadau. Tim kita sampai hari ini belum kembali. Kita juga menghubungi mereka masih ada kesulitan karena mungkin berada di daerah yang tidak ada sinyal begitu. Komunikasinya susah gitu Pak ya. Nah, ini ke Bang Herman ini Bang. Kalau kita lihat memang ini terjadi setiap tahun begitu Bang ya. Nah, kemudian tadi kalaupun kita berbicara penyebabnya mungkin terlalu panjang ya, karena tadi salah satunya aliran sungai. Sementara sungai-sungai yang kita bicarakan ini bukan sungai yang kecil gitu Bang. Tapi kita lebih kepada fenomena, artinya penanganan, kemudian kesiapan dari masyarakatnya sendiri Bang. Nah, bagaimana kalau Abang memandang itu? Iya, makasih. Saya pikir jangan masyarakat lah ya, masyarakat jangan selalu disalahkan. Ini sebuah kesalahan dalam kebijakan gitu loh. Kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, itu sudah jelas di situ ada 3 komponen yang namanya bencana. Pertama adalah bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial, ya kan? Nah, mestinya ini pemerintah kita, baik kabupaten kota, provinsi dan pusat, ada manajemen khusus terkait dengan penanggulangan bencana ini. Jadi jangan semacam pemadam kebakaran, begitu banjir kita bekalut gitu ya kan? Tetapi bagaimana yang harus kita lakukan sebelum itu dilakukan? Mitigasi apa? Bentuknya seperti apa? Pola kita untuk bisa memformulasikan sebuah kebijakan dalam rangka menanggulangi ini apa, ya kan? Nah, terkait dengan masalah banjir ini sebenarnya memang suatu hal yang sulit ya untuk kita hindari. Kenapa? Tetapi karena memang ini fenomena secara global. Jadi bukan hanya persoalan Kalbar saja, ini mesti harus kebijakannya itu berkaitan dengan kebijakan nasional. Jadi artinya ini ada dilakukan secara holistik, ya kan, secara komprehensif, itu tidak bisa hanya parsial saja. Nah, kenapa saya katakan demikian? Pertama adalah kenapa terjadinya banjir. Sebenarnya persoalan ini kan ada 2 hal. Ketika banjir, ketika banyak air jadi banjir. Ketika kurang air jadi kemarau, kan gitu. Dua-duanya nggak enak nih. Nah, persoalannya adalah bagaimana manajemen kita mengendalikan air ini supaya jangan terlalu banyak, supaya jangan terlalu sedikit, kan begitu. Sehingga terjadilah kenyamanan bagi masyarakat, ya kan. Nah, terkait dengan secara nasional, secara global tadi, bahwa sekarang sudah hasil penelitian menunjukkan bahwa bumi kita ini ada penurunan. Setiap tahun ada penurunan bumi kita ini, ya kan. Nah, termasuk juga di Indonesia, di DKI Jakarta lebih parah lagi penurunan bumi kita ini. Di Kalbar juga setiap tahun sekian sentimeter hasil penelitian terjadi penurunan ini. Kemudian terjadinya pemanasan global, akibatnya kutub utara selatan itu mencair. Nah, ini sebenarnya terjadi 500 juta tahun yang lalu pernah terjadi kayak begini, ya kan. Sehingga dulunya Jawa, Sumatera, dan Kalimantan itu bersatu karena terjadi pencairan es di kutub utara selatan, sehingga terjadilah genangan-genangan itu tadi. Nah, ini akan terjadi, sejarah akan berulang. Nah, oleh sebab itu kondisi ini tentu kan sangat sulit untuk kita atasi. Tetapi paling tidak ada upaya-upaya kita harus kita lakukan. Nah, oleh sebab itu tentu ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, tidak bisa hanya oleh provinsi, tapi juga harus secara nasional. Karena ada beberapa kebijakan yang harus juga dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, ini juga ada banjir ini akibat kebijakan pusat, misalnya tentang perizinan misalnya kan. Nah, ini juga berdampak. Bagaimana dengan banyaknya sawit-sawit ini kan juga perlu kita evaluasi.
lagi. Oleh sebab itu tentunya jangan hanya kita bagaimana untuk menanggulangi banjir ini, mengevakuasi dan sebagainya, tetapi bagaimana kita bisa melakukan analisis yang lebih tajam lagi. Persoalannya kenapa sih sampai terjadi kebanjiran ini? Ya kan? Apakah hanya persoalan sungai kita yang dangkal? Kalau dangkal sungai kita dari hulu sampai ke hilir misalnya, ya kan? Pendangkalan ini kan akibat sawit, ini salah satu di antaranya. Ya kan, sawit ini kan banyak air, begitu hujan tuh kan tanah itu banyak tergeser sehingga memenuhi Sungai Kapuas. Dalam kurun waktu tertentu ini kan bisa terjadi pendangkalan, apalagi di hulu sana itu rata-rata sawit semua. Nah, kenapa tidak ada kebijakan apa dilakukan misalnya? Saya pikir kawan-kawan di dinas-dinas yang terkait ini sangat paham lah tentang kita itu. Nah, dan ini mestinya tidak bisa hanya dilakukan oleh Pak Daniel sendiri. Ini kan mesti harus dilakukan dengan lintas instansi. Nah, di sini adalah peran Bapeda sebagai Central Processing Unit dalam sistem perencanaan dalam hal ini. Maka perlu koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi yang terkait sehingga bisa diatasi. Jangan kayak hanya BPBD saja yang ini kan nggak bisa, ya kan? Jadi front line-nya begitu, mesti semua dinas-dinas yang terkait bagaimana bisa untuk melakukan sebuah kebijakan-kebijakan ini yang terkait dengan persoalan alam kita, persoalan lingkungan hidup. Jadi lebih ke jangka panjang begitu. Jangka panjangnya, jadi banyak persoalan sebenarnya. Oke, kita akan bahas itu persoalan satu persatu, Bang. Ini semangat sekali kita. Oke, ini menarik yang saya disampaikan oleh Bang Herman Hopi, artinya ya kejadian itu tetap akan terjadi begitu, Bang, ya. Tinggal bagaimana kita memitigasi dan juga mengantisipasi. Nah, mungkin kepada Pak Daniel bisa disampaikan kepada masyarakat kira-kira sejauh ini seperti apa SOP-nya, Bang, untuk misalnya ketika terjadi bencana itu apa yang dilakukan, bantuan apa yang diberikan, dan bagaimana strategi pergeserannya itu, karena kan kita tahu kendala utamanya di transportasi ini, Bang. Silakan, Pak. Ya. Jadi sebelum itu saya apa yang disampaikan oleh Bang Herman tadi itu menurut saya tepat ya. Jadi memang sebenarnya harus ada setiap kebijakan-kebijakan itu, terutama kebijakan yang menyangkut pembangunan fisik, itu harusnya disertai ada analisa bencana ya. Analisa bencananya itu harus ada ya. Nah, ini yang sekarang ini belum dilakukan ya. Katakanlah misalnya di satu daerah akan ada perkebunan ya. Harusnya di situ ada permintaan analisa bencana kepada kita gitu ya. Ini kalau dikaji dari sisi bencana apa kalau dilakukan ini misalnya. Ini mestinya ada. Nah, tetapi sekali lagi kita sekarang ini belumlah sampai ke sana sepertinya ya. Belum ada satu OPD yang saya lihat minta pertimbangan analisa bencana ketika akan melakukan sebuah kegiatan ya. Padahal ini penting. Nah, sehingga BPBD ini ya hanya dampaknya menangani dampak ya, menangani dampaknya. Kemudian terkait memang pendistribusian logistik ke daerah bencana, kita ini kan kalau sudah terjadi banjir, katakanlah di Ketapang ini, informasi yang kita terima, akses jalan darat juga bermasalah, jalan air juga bermasalah. Tadi dalam rapat koordinasi, itu juga disampaikan oleh beberapa peserta rapat terkait transportasi ini. Nah, sekarang kita sedang akan melakukan koordinasi. Bisakah ini dilakukan melalui udara? Nah, tentu ini kan harus yang punya armada udara ini kan TNI dan Polri, ya kan? Kalau kita pemerintah daerah ini tidak ada. Nah, jadi ini sedang kita jajaki untuk koordinasi. Kalau memang salah satu kendala pendistribusian logistik ini tidak bisa ditempuh dengan jalur darat dan jalur air. Nah, yang menjadi persoalan kan logistik ini harus sampai tepat waktu. Jadi tepat waktu, jangan sampai orang dah keburu lapar, keburu pingsan, atau banjir udah selesai, kemudian bantuan baru datang. Ini yang kita hindari. Nah, hari ini setelah tanggap darurat ini, informasi yang saya terima, BPBD akan melakukan koordinasi dengan semua pihak ya, terutama dalam pendistribuan logistik ini agar sampai tepat pada waktunya. Ini kan yang paling menarik bagian ini, Mbak. Artinya saya kemarin juga ada semacam menghimpun aspirasi kecil-kecil lah kita melalui media sosial begitu kan terkait banjir ini. Memang yang paling dikeluhkan salah satunya itu adalah terkait bantuan tadi. Artinya bantuan ini kan mereka bukan posisinya tidak punya uang. Biasa mereka uangnya itu ada untuk belanja, cuma yang dibeli tidak ada karena tadi terisolasi. Nah, kecenderungannya hampir setiap di daerah-daerah tertentu begitu, khususnya di pelosok itu, kecenderungannya bantuan itu datang ketika memang sudah kering, kan begitu ya. Jadi di saat mereka sebenarnya sudah bisa beli sendiri. Nah, tetapi ketika terjadi banjir dan sebagainya, kecenderungannya belum hadir seperti itu. Nah, kira-kira apakah tadi juga dibahas seperti apa strategi ini
biar tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang begitu. Ya, memang ini menjadi pengalaman kita ya, terutama oleh BPBD selaku koordinator dalam penanggulangan bencana ini. Mungkin kita perlu melakukan inventarisasi, katakanlah selain TNI Polri yang mempunyai armada udara, adakah perusahaan-perusahaan lain yang memiliki gitu, yang bisa kita gunakan ketika terjadi keadaan darurat begitu ya. Nah ini yang juga menjadi pelajaran bagi kami di BPBD selaku koordinator penanggulangan ya, terkait transportasi ini. Karena memang kalau sudah bicara banjir ya ini pasti dampaknya jalan putus dan lain sebagainya. Nah persoalan di Ketapang ini kan kemarin yang kita terima khususnya misalnya di Asam Jelai ini lewat air bisa sampai, tapi mungkin bisa mingguan, bisa bulanan begitu ke ini. Kalau begini kan sudah bantuan tidak efektif lagi. Nah, tadi saya mendengar dalam rakor tadi, Dinas Sosial sudah menyiapkan dapur umum yang sekarang ada di Balai Bekuak ya, posisinya ada di Balai Bekuak. Kemudian tim Tagana juga sudah diturunkan, dan memang Ketapang ini sendiri informasi terkini yang saya terima diperlukan 33 ton beras ya, yang tersedia baru 16 ton. Nah, sedang diupayakan 17 ton. Sebenarnya di masing-masing kabupaten dan kota itu ada beras cadangan 100 ton ya, yang perlu dikoordinasikan dengan Bulog. Di provinsi sendiri ada 200 ton, lalu ada 200 ton dari pemerintah pusat. Ini sudah siap. Sebenarnya dari sisi logistik sudah tidak ada persoalan. Yang memang sekarang kita cari solusinya bagaimana pergeseran logistik ini bisa datang tepat waktu. Ini yang sedang kita upayakan. Dan memang seperti yang kita juga bertanya kepada pemirsa itu kira-kira apa yang mereka butuhkan. Salah satunya kemarin ketika bencana itu dibutuhkan dapur umum itu minimal, Pak. Nah, kalau kita lihat di Kabupaten Ketapang sendiri, kalau masih di balai itu kan baru pintu gerbang ya sebenarnya. Nah, kejadian yang seperti Bapak sebutkan tadi di Jelai Hulu dan sebagainya itu masih sekitar 5-6 jam lagi itu baru sampai ke sana itu, Pak. Dan mereka yang juga membutuhkan itu. Nah, kita juga akan tanya ini kepada Bang Herman, kira-kira apa strategi yang dilakukan selama ini memang sudah efektif begitu ya, atau apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Namun setelah iklan berikut ini, Bang. Ya. Baik, pemirsa, kami akan kembali setelah iklan berikut ini. Baik, pemirsa, Anda masih bersama kami di Forum Kalbar. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kita masih membahas terkait banjir saat ini, seperti apa penanganan dan juga solusinya. Tadi sudah dipaparkan juga update per saat ini gitu, Pak ya, terkait bencana banjir ini di Kalimantan Barat. Nah, kemudian kita juga berbicara sedikit terkait seperti apa prosedur penanganannya, baik dari kota maupun dari kabupaten kota maupun dari provinsi. Tadi disampaikan sudah ada beberapa proses. Ini kita ke Pak Bang Herman ini, Bang. Ini kan sudah berproses seperti yang disampaikan tadi. Artinya dari kabupaten ada beberapa yang bahkan sudah mengeluarkan surat tanggap darurat. Nah, kemudian juga disambut dari provinsi. Nah, bagaimana kalau menurut Abang penanganan ini sejauh ini? Apakah memang ada hal yang perlu ditingkatkan begitu? Silakan, Bang. Iya, kita ssatu penyakit kita ini, gesture oriented. Kita selalu berorientasi pada administrasi. Gitu.
ya kan? Nah, kenapa administrasi takut nanti ada temuan? Nah, itu masalahnya. Jadi ini mestinya yang namanya bencana, ini harus ada perlakuan secara khusus gitu loh. Nggak bisa dengan cara normal. Artinya apa? Jangan sampai ada sesuatu langsung lari jadi temuan, lalu aparat penegak hukum pun mulai masuk di situ. Sehingga kawan-kawan juga berpikir-pikir juga, daripada nanti jadi temuan, jadi masalah, jadi kacau. Makanya ini perlu ada Forkopimda, ini harus ada satu pandang. Karena ini persoalan bencana dan secara legalitas kita juga memungkinkan legasi kita memungkinkan untuk ada suatu kebijakan yang di luar ketentuan itu tadi, itu mesti dilakukan gitu. Nah, tapi kalau kita menunggu dulu surat ini surat itu, banjir jalan terus, perut kelaparan, ya kan. Nah, jadi ini kan mestinya harus ada kita mesti nggak bisa dengan perlakuan secara normal gitu. Dengan kondisi normal harus surat ini dulu, surat itu dulu, ada surat bencana dulu segala macam, baru ada penggeseran keuangan, penggeseran orang, penggeseran barang segala macam. Nah, kalau nggak begitu nanti ada temuan lagi, salah lagi. Nah, jadi saya pikir ini mesti harus ada pemahaman juga, aparat penegak hukum kita juga harus juga memahami, karena namanya bencana, tentu saja perlakuannya pun harus dengan cara bencana juga. Nah, jadi saya pikir kalau misalnya persoalan ini tidak ini, saya pikir nggak ada persoalan kok. Kalau persoalan bagaimana pengangkutan, saya pikir bisa saja, gampang itu kan. Pesawat banyak kok, ya kan. Helikopter kita polisi punya banyak, segala macam perusahaan banyak, helikopter bisa dikerahkan semua kan. Apa susahnya? Hanya persoalannya secara administrasi tadi. Nah, kalau administrasi bermasalah, jadi bermasalah pula nanti. Kasihan kawan-kawan nih. Pak Daniel nanti malah panggil polisi pula nanti. Oke, ini menarik nih Pak Daniel. Artinya apakah memang penanganan kita masih serut itu Bang ya Pak, untuk apa namanya penanganan ini, apakah tadi prosedur baik administrasi maupun teknis ini sudah jelas, atau tadi masih seperti disampaikan Bang Herman itu masih banyak faktor-faktor yang sebenarnya tidak terlalu urgent tapi harus mempengaruhi proses ini gitu Bang? Ya, memang apa yang dikatakan oleh Bang Herman itu ya memang itulah yang terjadi sekarang ini ya. Memang dalam penanggulangan bencana ini memang seharusnya ada perlakuan khusus ya, ada perlakuan khusus. Tetapi memang karena bencana ini kan tidak pernah ada memberitahu dulu kami akan datang, jadi semua serba tiba-tiba. Nah, memang kalau kita menunggu proses yang sebenarnya, penanggulangan akhirnya berdampak lambat dilakukan ya kan. Dan ini memang sekarang inilah yang kita lakukan. Contoh misalnya SK tanggap darurat ini. Kalau dari 8 kabupaten dan kota yang banjir ini, baru 4 yang menyiapkan SK tanggap darurat. Yang 4 ini yang menjadi prioritas untuk pergeseran bantuan ya. Nah, dan dengan SK tanggap darurat ini, para bupati diberikan kewenangan untuk mengeluarkan 100 ton beras tadi yang ada tersedia ini. Tapi kalau tidak ada SK tanggap darurat ini, belum bisa itu digeser. Kalau bantuan yang lain bisa kita geser, bantuan yang lain bisa kita berikan. Nah, ini memang menjadi persoalan kita sekarang. Makanya ketika SK ini dari 8 ini, 4 ini kita prioritaskan sekarang. Nah, kita mendorong lagi yang 4 ini supaya segera menetapkan status tanggap darurat. Nah, jadi seperti itu. Walaupun memang kita akui, di beberapa kabupaten dan kota sudah ada sinergisitas antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha saling bahu-membahu lah. Kita lihat di Ketapang, saya mendapat informasi dari pihak perusahaan juga membantu, dan masyarakat yang tidak terdampak juga membantu. Karena memang masalah penanggulangan bencana ini, kalau kita di BPBD ini mengenal ada 5 pilar tadi. Jadi dari pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan termasuk dunia usaha. Jadi semuanya bersatu gitu, berkolaborasi. Ya. Nah, walaupun begitu tetap kembali eksekusinya ada di BPBD begitu Pak ya. Nah, untuk sejauh ini apakah memang ini kan bencana ini setiap tahun ya, artinya setiap tahun tinggal yang tahun mana yang lebih parah, tapi intinya tetap terjadi itu. Apakah juga sudah dipetakan kira-kira tadi jika terjadi di sini untuk pergerakannya dibutuhkan waktu berapa lama, pakai transportasi apa begitu? Apakah itu juga ada dipetakan juga di BPBD ya? Nah, kalau desa dan kelurahan rawan banjir di Provinsi Kalimantan Barat ini kan ada 471 desa ya. Nah, itu yang paling terbanyak tuh di Kapuas Hulu, itu ada 104 desa. Nah, ini sebenarnya kita sudah sudah memberikan
peta ini sudah kita distribusikan ke kabupaten dan kota agar daerah-daerah ini dipantau, dipantau. Kemudian yang lebih penting sebenarnya BPBD itu mempunyai yang namanya rencana kontingensi. Jadi rencana kontingensi ini sebuah dokumen simulasi penanggulangan bencana. Nah ini yang kadangkala ada yang memiliki, ada yang tidak memiliki begitu ya. Padahal di rencana kontingensi ini kita juga sudah memetakan misalnya di provinsi, di masing-masing kabupaten itu apa jenis-jenis bencana, potensi bencananya. Misalnya kita ambil contoh di Pontianak itu saja ada 10 jenis bencana yang akan terjadi. Nah, mestinya kabupaten dan kota ini karena dia sudah melakukan inventarisasi jenis bencana yang akan terjadi, ada dokumen kontingensi, ada skenario yang dibuat ketika terjadi bencana apa yang dilakukan, termasuk pendataan tempat hunian sementara, termasuk masalah logistik dan pendistribusiannya harusnya sudah dipikirkan. Lewat apa? Ya. Nah ini menarik, artinya harusnya memang seperti Bapak sampaikan itu semuanya ada memahami peta itu Pak ya, memahami data itu, tetapi seperti Bapak sampaikan ada mungkin tidak semuanya juga yang memahami ini. Ke Bang Herman ini kira-kira apa ini artinya? Saya bingung juga tanyanya gitu ya. Artinya kalau di provinsi kan memang di apa namanya BPBD provinsi ya. Tapi kalau di daerah-daerah kan BPBD kabupaten kota. Nah, yang menjadi apa ujung tombaknya, tetapi disampaikan Bapak tadi tidak semuanya memahami itu. Gimana kira-kira nih Bang Herman Hopi ya? Itu tadi saya katakan, itu fungsi peran Bapeda. Bapeda sebagai Central Processing Unit dalam sistem perencanaan, dia bisa menggerakkan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kabupaten kota dan antar dinas instansi yang terkait gitu. Nah, kalau ini dilakukan seperti kan bisa berjalan dengan baik. Nah, ini kan hanya persoalannya adalah kalau sebenarnya bukan persoalan tidak tahunya, tetapi persoalannya agak sedikit enggan untuk melakukan sesuatu, mungkin takut salah dan sebagainya, apalagi berkaitan dengan pergerakan dana, uang segala macam itu tadi, ini akan berdampaknya besar gitu loh. Nah makanya tadi saya katakan Forkopimda ini bisa harus berjalan dengan baik. Perlu ada kesepakatan dulu, kesepamahaman dulu. Ini persoalan bencana ini nggak ada perencanaannya. Kita rencanakan aja tanggal sekian kita berencana saja. Kan enak kalau kita jadi begitu kan tidak, ya kan? Nah makanya ini mesti harus ada koordinasi dengan Forkopimda yang ada sehingga semua kebijakan-kebijakan itu bisa diskenariokan sedemikian rupa. Ya kan, sehingga kawan-kawan ini tadi di BPBD dan dinas-dinas terkait di kabupaten kota bisa bergerak secara luasa, walaupun tidak berarti bebas dari evaluasi dan pengawasan, tidak begitu ya kan. Nah tentu pengawasan evaluasi tetap dilakukan. Nah evaluasi dimaksudkan ini sebagai bentuk prinsip unending improvement. Terus kita melakukan improvisasi setiap ada agenda terjadi bencana mungkin kedepannya apalagi harus kita lakukan dengan terus melakukan pembaharuan sistem dan pola yang kita lakukan. Tetapi lagi-lagi saya katakan, kalau bisa kita jangan menjadi pemadam kebakaran lah, ya kan. Tapi bagaimana kita mengatasi dulu? Kalau kita jadi pemadam kebakaran kacau nih, ya kan. Tadi saya katakan bahwa penduduk di Kalimantan Barat ini lebih kurang 6 juta dengan luas wilayah kita 1,5 kali Pulau Jawa. Kok bisa banjir? Ada apa ini? Ini something wrong. Ada sesuatu yang salah gitu. Artinya apa? Serapan air masih banyak. Nah, kok bisa terjadi banjir? Ini kan ada satu kebijakan yang keliru yang kita lakukan. Nah, kenapa ini kita evaluasi? Nah, kenapa lahan-lahan yang ada di Kalbar ini diaudit dulu? Audit semua peruntukan lahan yang ada di Kalbar ini. Nah, sehingga dibuat lagi bagaimana perencanaan-perencanaan ke depan. Sehingga tadi 3 aspek yang menjadi amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu tentang bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial, kita sudah punya instrumen untuk mengatasi itu semua. Nah, kalau kita nggak punya instrumen, ini jadi kacau. Karena tadinya Pak Daniel susah nanti mendistribusikan barang apa segala macam tadi karena kita nggak punya manajemen ke arah itu barangkali. Nah, itu persoalan kita yang mesti harus kita perbaharui. Ini terkait manajemen ya. Nah kalau dari BPBD provinsi sendiri Pak seperti apa mungkin manajemen atau koordinasinya dengan BPBD kota dan kabupaten sejauh ini Pak? Artinya seberapa cepat update yang diberikan kepada provinsi terkait kondisi di lapangan Pak dari BPBD daerah begitu? Ya, jadi memang tahapan penanggulangan bencana ini kan ada 3 ya. Dimulai dari prabencana. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan di prabencana ini tadi sosialisasi, kemudian pemetaan daerah-daerah yang berpotensi bencana, kemudian peringatan-peringatan dini. Yang kedua memang ada saat bencana yang disebut tanggap darurat. Itu tahap yang kedua, dan yang ketiga itu tahap pemulihan. Nah, memang yang menjadi kendala kita terkait update data ini ya, ini
agak kesulitan, kita lambat kita terima ya dari daerah-daerah ini ya. Jadi memang semestinya di masing-masing BPBD ini kan sudah ada pusat pengendalian operasi. Jadi data ini seharusnya begitu ada potensi-potensi bencana ini memang harus segera diterima oleh provinsi. Nah, kadangkala kita ini kalah dalam menyampaikan informasi, kita lebih banyak kadangkala mendapat informasi dari media sosial, ya. Nah, informasi-informasi dari media sosial dari masyarakat tetap kita terima, tetapi kita harus melakukan verifikasi juga, begitu. Nah, dari teman-teman di daerah kadangkala ini masalah keterlambatan menyampaikan data ini memang juga menjadi kesulitan. Iya, jadi artinya sebenarnya kita punya saluran komunikasi yang paling cepat begitu. Ada, Nah, dari Bang Herman ini kan menarik ya, kalau artinya dengan kemajuan zaman ini kita diberi teknologi berupa tadi media sosial begitu Pak ya. Nah, sejauh ini kalau Abang melihat seperti apa ini perannya terhadap membantu semua pihak lah dalam menyelesaikan permasalahan ini Bang. Artinya apakah itu sudah termanfaatkan dengan maksimal nih untuk antisipasi mungkin atau setidaknya tanggap darurat tadi ya. Iya. Kalau 3 pilar yang disampaikan oleh Bang Daniel tadi, saya pikir sudah berjalan lah ya. Cuman hanya koordinasi saja. Nah, terkait dengan media misalnya, saya kira kalau media mainstream maupun media sosial sekarang ini kan sudah luar biasa, ya kan. Belum terjadi apa-apa, itu beritanya sudah menyebar kemana-mana. Tinggal bagaimana itu menangkap. Cuman masalahnya juga media sosial juga nggak bisa juga 100% kita pegang itu. Kadang-kadang baru bicara UBI, beritanya sudah tapai gitu kan. Nah, ini yang bahaya itu. Jadi jangan juga nanti BPBD juga dengan itu langsung membuat suatu sikap tertentu pada informasi keliru. Tapi saya yakin lah Bang Daniel dan kawan-kawan tentu sudah punya analisa tertentu ke arah sana. Lagi-lagi saya katakan kita memang yang sangat lemah kita pada koordinasi. Nah, koordinasi inilah yang barangkali kita perlu kita bangun gitu ya untuk tangkap darurat ini. Jadi ketika mulai ada pra bencana, artinya kan sudah ada prediksi-prediksi ini. Ini musim bulan sekian akan terjadi begini dan sebagainya. Nah, apalagi dengan teknologi kita yang sudah semakin bagus sekarang ini, sehingga dari kurun waktu sekian lama itu kita sudah bisa memprediksikan. Nah, walaupun belum tentu terjadi sebenarnya, tetapi paling tidak kita sudah ada ancang-ancang, ada kuda-kuda kita siapkan untuk menghadapi itu semua. Nah, tentu ini kan mesti bergerak semuanya gitu. Bergerak semua elemennya harus bergerak menghadapi itu semua. Jadi tidak cukup saja dengan pengumuman nanti ada angin kencang, antara segala macam, hati-hati pohon dan segala macam. Tidak hanya itu, tetapi langkah kita harus mengatasi itu semua. Kalau kemudian bencana, begitu bencana tangkap darurat kita kayak apa? Langkah-langkah kita seperti apa? Koordinasi seperti apa? Ya kan? Secara administrasi seperti apa? Melibatkan siapa saja, siapa mengurus apa dan seterusnya. Saya pikir kalau ini dikoordinasi dengan baik, semuanya akan berjalan dengan baik. Saya pikir begitu. Oke, ini menarik ya. Artinya ada usaha pra bencana juga Pak yang disampaikan. Nah, sejauh ini apa yang dilakukan oleh BPBD provinsi atau mungkin yang diinstruksikan kepada BPBD kota dan kabupaten terkait aktivitas pra bencana ini Pak? Apa yang dilakukan, yang harus dilakukan begitu Pak? Ya, jadi salah satu program di pra bencana ini di daerah-daerah yang sudah kita inventarisir sebagai potensi rawan banjir ini, khususnya banjir di desa-desa ini, sudah ada namanya kelompok masyarakat peduli bencana kita bentuk ya. Itu sudah dibentuk oleh BPBD provinsi dan juga ada yang dibentuk dari pusat itu namanya Destana, Desa Tangguh Bencana. Nah, sebenarnya memang ini walaupun tidak semua daerah ini yang sudah dibentuk ya karena keterbatasan anggaran, karena kalau Pokmas ini dari APBD, Destana ini kan sumbernya dari APBN karena BNPB yang bentuk. Nah, yang kedua memang kita harapkan di pra bencana ini kontingensi tadi, dokumen kontingensi. Harusnya karena contoh misalnya di Ketapang ya, di Ketapang ini kalau kita lihat inventarisasi bencana di sana itu ada 6. Ada tanah longsor, angin puting beliung, hama penyakit, abrasi pantai, karhutlah, banjir. Nah, mestinya 6 jenis bencana ini sudah dibuat rencana kontingensinya. Kalau ini terjadi, apa yang dilakukan? Gitu, dilakukan. Karena rencana kontingensi ini nanti akan menjadi rencana operasi. Nah, termasuk bagaimana dengan pendistribusian logistik kalau situasi daerah itu semakin darurat misalnya, termasuk. Jadi tidak ada persoalan sebetulnya kalau kita punya dokumen ini dan kita update gitu, terus kita sesuai prosedur. Nah, hanya memang yang menjadi persoalan
di BPBD ini kan kadangkala orangnya ganti-ganti. Nah ini kita tahan dulu nih Pak, persoalannya kita tahan dulu Pak. Ini karena agak panjang kayaknya pembicaraannya Pak. Setelah iklan berikut ini Pak. Oke baik pemirsa, kami akan kembali setelah iklan berikut ini. Panorama alam Danau Sentarum Kapuas Hulu yang mempesona. Setitik harapan anak-anak terhadap anugerah yang maha kuasa. Keceriaan, keseruan, kesahajaan, kebersamaan dan saling menghargai menjadi panorama sosial. Sebuah serakan kata agar kawasan danau dan hutan lindung tetap terjaga, terawat, dan lestari dari generasi ke generasi. Dimanapun orang Indonesia itu berada, itulah budaya bangsa Indonesia. Maka patutlah kita perjuangkan dan kita pertahankan, bahkan kita kembangkan sekalipun. Keberagaman bukanlah perbedaan. Keberagaman menjadi kekuatan. Keberagaman simbol kedamaian. Keberagaman sebagai berkat persatuan. Keberagaman untuk NKRI. Kita kuat karena keberagaman. Dengan keberagaman, kita bangun Kalimantan Barat untuk Indonesia. Oke, pemirsa, Anda masih bersama kami di Forum Kalbar TVRI Satu Kalimantan Barat. Kita masih bersama dua orang narasumber kita dari BPBD, juga pengamat sosial kita Bang Herman Hopi. Kita masih membahas penanganan banjir gitu Pak ya. Jadi saya menarik satu hal sebenarnya terkait rencana kontingensi itu Pak ya, yang seharusnya menjadi acuan di daerah dan juga di provinsi. Nah ini kan yang terberat ada 4 seperti itu. Nah apakah sudah dilakukan evaluasi, apakah sudah sesuai dengan SOP atau rencana kontingensi ini, penanganan yang ada ini untuk sejauh ini Pak? Ya, jadi memang rencana kontingensi ini kan mestinya di setiap kabupaten dan kota itu kita dimiliki. Nah memang jujur kita lihat kalau yang ada sekarang ini, ada yang sudah sesuai dengan rencana kontingensi dan ada yang mungkin dia tidak memiliki dokumen tersebut. Nah ini yang kelabakan, siapa yang mau dibantu, siapa yang mau ditolong, kemana mengungsikan. Nah ini kan bisa terlihat sebenarnya ya dengan situasi yang sekarang ini. Ya artinya kalau apakah sudah ada mungkin evaluasi awal dari BPBD provinsi untuk penanganan di daerah sejauh ini Pak? Ya, jadi memang kita setiap waktu tertentu ada rapat evaluasi ya. Jadi teman-teman di daerah
ajak rapat ke provinsi untuk mengingatkan, mendorong dan lain sebagainya ya kan. Nah, memang kita akan evaluasi. Jadi termasuk 8 kabupaten dan kota ini ya nanti kita akan segera melakukan evaluasi apakah memang penanggulangan yang dilakukan sekarang ini sudah sesuai dengan rencana kontingensi, ada rencana operasinya dan lain sebagainya. Karena memang banyak kekurangan, terutama kita lihat soal pendistribusian logistik ini ya. Jadi apa namanya, yang menjadi kendala tadi juga di rapat koordinasi, semua kendala itu masalah transportasi. Nah ini yang harus memang menjadi concern kita, mencari solusinya. Ya tentu ini kalau Pemda tidak punya pesawat atau heli, bagaimana dengan TNI dan Polri? Dan termasuk saya kira yang berpotensi adalah dunia usaha. Bagaimana kita melibatkan mereka. Jadi memang benar kata Bang Herman tadi soal koordinasi. Soal koordinasi menjadi hal yang mutlak ya dalam penanggulangan bencana ini. Tidak bisa kita melakukannya sendiri-sendiri atau ego sektoral. Nah sekarang kan koordinasi kita masih kategori ya belum maksimal lah begitu ya. Ya ini menarik nih kepada Bang Herman Hopi. Artinya kalau kita lihat dari konsepnya itu sudah sangat baik gitu ya. Ada penanganan pra bencana, ada ketika bencana begitu kan, bahkan ada pasca bencana. Nah, menurut Bang Herman Hopi melihat sendiri dari apa yang sudah dilakukan saat ini, apakah ketiga tahap itu sudah dijadikan prioritas bagi pemerintah kita dalam usaha dalam tanda kutip itu melindungi warga yang terkena bencana, khususnya bencana yang sudah tahunan itu. Artinya sudah tahu nih by name by address sebenarnya bisa didata begitu kan untuk banjir dan sebagainya. Silakan. Tingkat formulasi kebijakan formulasi loh ya. Tetapi dalam tataran implementasi kita sangat lemah. Nah, di sini yang persoalannya. Kita berbuih-buih ngomong di atas meja ya kan, dengan berdiskusi dan bermacam-macam argumen, begitu di lapangan itu jadi persoalannya berbeda lagi gitu. Nah, ini masalahnya. Jadi saya pikir ini kan mesti harus ada sinkronisasi antara formulasi kebijakan dengan implementasi kebijakan. Jadi ketika memformulasikan dan akan diimplementasikan itu semuanya sudah dievaluasi. Jadi dampak-dampaknya kira-kira kalau istilah manajemen itu SWOT analysis, Steering Witness Opportunity dan Threat analysis. Semuanya dianalisis sedemikian rupa. Nah, sehingga kita akan diketahui secara pasti di mana benang merahnya. Karena kelemahan kita di mana sih? Kekuatan kita di mana? Nah, kalau semua itu sudah terimplementasi dengan baik, saya pikir semuanya akan running well semua. Nah, hanya persoalannya kita mohon maaf sekali kadang-kadang kita dalam SWOT analisis kita sangat lemah dan bahkan kadang-kadang mohon maaf hanya sepintas saja kita punya kekuatan A, B, C, D, tetapi sesungguhnya seperti apa gitu kan? Nah, kita nggak mengakui kelemahan kita sendiri gitu. Ya kita cobalah kita duduk satu meja kita bicara, ini bicara kita gitu. Dari kita untuk kita gitu kan. Nah, selanjutnya baru kita bicara masyarakat. Masyarakat artinya juga perlu juga mereka digerakkan juga. Ada kesadaran bersama. Kita banyak LSM. Kita banyak juga kayak lembaga pemberdayaan masyarakat, misalnya kita punya PKK. Mereka ibu-ibu juga mesti harus dilibatkan juga di sana dalam tataran tertentu. Jadi kalau semuanya kita digerakkan, semuanya akan running well semua lah saya pikir. Ya, ini nyambung dengan yang Bapak sampaikan tadi Pak ya, bahwa di pra bencana sebenarnya sudah ada program tadi masyarakat peduli bencana begitu Pak ya. Nah, kalau sejauh ini apakah sudah ada data artinya dari sekian ratus desa yang tadi sudah terdata khusus banjir itu Pak, berapa persen yang kira-kira sudah terbentuk komunitas ini Pak? Wah, ini kalau memang ini kan kaitannya dengan pendanaan ya. Kalau untuk Pokmas dan Destana ini sampai hari ini yang terbentuk, yang seharusnya ini bisa terbentuk 400 lebih ya. Tapi yang baru ada Destananya ini 36 Destana yang seharusnya kita siapkan 471 ya. Nah, ini karena keterkaitan persoalan dana tadi ya. Ya, dana ini karena ini sumbernya ada yang dari APBD misalnya kelompok masyarakat. Ya, itu dari APBD dana pembentukannya. Kemudian Destana ini dari APBN. Nah, sampai hari ini baru ada 36 dari 471 yang terbentuk itu. Yang harus kita bentuk sebenarnya kan. Nah, ini sekali lagi kaitannya dengan anggaran yang terbatas. Nah, akan tetapi kita memberikan peluang kepada masyarakat melalui kepala desa. Silahkan melalui kepala desa kalau ada anggaran dana desa itu mau membentuk kelompok itu, Pokmas itu, karena itu salah satu syaratnya kan 25 orang satu kelompok. Nah, BPBD provinsi dan kabupaten pada prinsipnya siap memberikan pelatihan. Nah, pelatihan ya hanya memang peralatan ini juga yang menjadi kesulitan karena
orangnya kita siapkan, alatnya tidak kita berikan. Nah, karena ini tidak masuk dalam anggaran pembentukan tadi, begitu kan. Nah, ini idealnya kan kelompoknya dibentuk, dia dilatih, alatnya ada. Ini kadangkala dilatih, alatnya tidak ada. Jadi dilatih perang, tapi senjata untuk berperang tidak ada. Nah, ini memang kita ingin ada keterlibatan juga pemerintah desa, ya, dunia usaha untuk mendorong, ya. Bahkan kita mendorong dunia usaha silakan membentuk. BPBD siap memberikan pelatihan. Kalau soal API, kita akan gandeng Manggala Agni sebagai panglima API, ya. Soal strategi dan lain sebagainya, boleh itu dibentuk. Jadi salurannya kemana mintanya, ya melalui BPBD masing-masing bisa. Ya. Nah, kemudian tadi dari 400 kan baru ada sekitar 30-an. Apakah juga ada dibuat skala prioritas? Artinya tadi apakah yang di daerah rawan terisolir ketika bencana sudah dibentuk atau seperti apa, Pak? Apakah ada peta itu juga? Nah, memang kita biasanya memprioritaskan daerah-daerah yang memang berpotensi bencana, ya. Ya, sebenarnya dari 14 kabupaten semua berpotensi begitu, tetapi yang lebih banyak itu di kabupaten mana. Nah, hanya sekali lagi memang kalau kita lihat data ini, contoh Ketapang ini saja kalau kita lihat hanya baru 2, ya kan? Di Kabupaten itu di Kecamatan Matan Hilir, itu tepatnya di Desa Pelang dan di Desa Sungai Besar. Justru desa yang terdampak sekarang tidak ada, belum dibentuk. Dua tempat itu sebenarnya yang ada di pinggir kota semua itu, Pak. Sebenarnya yang paling membutuhkan itu kan yang di daerah ketika terjadi bencana akan terisolasi kan begitu, Pak, ya. Ya, kalau ini mohon maaf kalau saya lihat datanya itu yang tidak jauh dari kota itu, Pak. Betul. Ya, tidak jauh dari dan kota. ini baru terbentuk tahun 2016 yang lalu. Ya. Sudah cukup lama juga, Pak. Sudah cukup lama. Setelah itu belum ada lagi pergerakan begitu, ya. Belum ada sampai hari ini, belum ada yang dibentuk terakhir itu tahun 2020, yang tahun 2022 ini hanya baru satu itu di Kabupaten Mempawah, ya. Karena sekali lagi ini memang persoalan anggaran. Nah, ini kepada Bang Herman ini gimana masukannya, Bang? Artinya apakah menurut Abang memang ini salah satu solusi yang harus diprioritaskan? Nah, kalau kita lihat tadi kan sepertinya ini tidak diprioritaskan. Bagaimana menurut kita sendiri? Pemberdayaan masyarakat ini salah satu bagian dari pemberdayaan masyarakat, ya kan? Jadi apapun bentuk kegiatan, termasuk bencana ini, pemberdayaan masyarakat bisa diperkuat. Nah, cuman lagi-lagi saya katakan kita lebih banyak pendekatan administrasi. Saya berapa kali diundang membentuk-bentuk macam-macam ini. Begitu saya bentuk selesai, apa ujungnya tak jelas gitu kan? Nah, begitu tanya dia tidak dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya kenapa demikian? Karena manajemen kita nggak jelas gitu. Nah, dulu pernah kita usulkan, cobalah di provinsi, kabupaten, kota itu ada perda yang terkait dengan perusahaan CSR. Artinya apa? Ini kan bisa untuk digunakan. CSR kita banyak kok, perusahaan sawit segala macam banyak berlombok di Kalbar ini. Betul. Kenapa itu nggak dimanfaatkan gitu loh? Lakukan mereka untuk membina yang kelompok-kelompok masyarakat segala macam. Saya pikir kalau ini berjalan bisa beres itu. Jadi tidak bisa hanya tergantung semata-mata dari sumber dana APBD gitu. Ya kan? Jadi sumber-sumber yang lain juga harus digerakkan. Tetapi harus jelas dan konkret. Jangan overlap dana APBD juga, dari CSR juga. Jadi kacau lagi nanti kan. Nah, itu. Berarti lebih kepada inisiatifnya yang harus harus dibangun, ya. Ya, kalau apa namanya kepada Bapak, karena memang kita sudah di penghujung acara juga, Pak. Ini kan pemirsa kemungkinan besar juga banyak yang menonton, bahkan tidak sedikit mungkin yang sedang terdampak bencana. Nah, apa yang mungkin dalam waktu dekat ini akan mereka lihat atau mereka dapatkan atau mereka rasakan dari kontribusi BPBD ini, Pak? Artinya kalau memang bantuan, kira-kira bantuan seperti apa yang akan sampai ke mereka yang bolehlah dikatakan biar yang ditunggu mereka begitu, Pak? Apakah ada bantuan khusus yang akan dikirim dan sebagainya yang perlu mereka tunggu begitu, Pak? Biar mereka tetap semangat ini, Pak. Iya. Ya, tadi saya sudah mengikuti rapat koordinasi, ya. Jadi khusus di beberapa dinas, misalnya di Dinas Pertanian ini juga sudah menyiapkan beras, ya. Sudah menyiapkan beras, kemudian Dinas Sosial sudah menyiapkan termasuk pakaian, ya. Ada dalam catatan saya ada 6 item yang sudah disiapkan oleh Dinas Sosial, ya. Itu makanan siap saji itu ada 400 paket, kemudian makanan untuk anak-anak 4.000 paket, termasuk
pakaian, ya, selimut, kasur, itu sandang, itu sudah disiapkan. Pokoknya kebutuhan dasar para pengungsi itu sudah disiapkan. Memang sekali lagi ini memang persoalan transportasi. Jadi logistik sendiri sebenarnya sudah tersedia sekarang ini. Nanti selesai rapat koordinasi ini saya belum cek lagi karena tadi masih berlangsung. Solusi apa lagi selain tadi memang alternatifnya lewat udara, ya kan, kalau memang transportasi darat dan sungai tidak bisa kita lewati. Apakah ada target khusus Pak? Artinya yang disampaikan atau yang diberikan terkait tenggat waktu bantuan itu harus sampai begitu Pak? Apakah memang ada juga dibicarakan seperti itu? Kalau kita lihat manajemen pendistribusian logistik bencana, ini memang harus tepat waktu. Jadi targetnya itu sebetulnya kita tidak berharap itu sampai 3 hari kemudian. Kalau bisa 1 kali 24 jam bantuan sampai. Supaya ini betul-betul pertolongan pemerintah hadir atau negara hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami bencana. Tetapi kita juga mendorong seluruh elemen masyarakat termasuk dunia usaha ya untuk mari kita bersama-sama lah begitu ya. Kalau bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang mengalami bencana ini ya. Nah kemudian begini Pak, mungkin terakhir ini antisipasinya ke depan Pak, jika memang terjadi lagi, ini kan di beberapa tahun terakhir selalu terjadi di daerah-daerah tertentu, ketika bencana otomatis langsung terisolasi dan bantuan itu tetap akan datang setelah selesai, begitu kan Pak? Apakah juga sudah dibicarakan ke depannya SOP-nya seperti apa agar itu tidak terjadi lagi Pak? Nah yang menjadi catatan kita tadi, yang menjadi catatan kami di BPBD, mungkin kami akan melakukan inventarisasi dunia usaha yang memiliki transportasi udara. Jadi selain TNI dan Polri ya, selain TNI dan Polri, artinya kita inventarisasi berapa sih perusahaan yang memiliki helikopter. Kemudian kita akan membuat semacam MOU kalau terjadi bencana keadaan darurat yang tidak bisa dilewati darat dan sungai. Ini bisa kita pakai. Jadi tidak usah lagi misalnya waktu bencana baru kita buat MOU. Ini kan prosesnya lama. Nah, jadi ini juga menjadi catatan kami di BPBD selaku koordinator penanggulangan bencana. Pesan Bapak untuk masyarakat yang terdampak saat ini Pak, silakan. Ya, tentu pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat ikut merasa prihatin ya dan terus mendoakan Bapak Ibu ya supaya bersabar ya. Kita berdoa terutama bantuan ini dapat datang tepat pada waktunya dan kita tahu bahwa segala sesuatu pasti ada solusinya dan biarlah banjir ini cepat berlalu. Oke, amin. Mudah-mudahan Pak ya. Nah, sekalian penutup ini kepada Bang Herman, mungkin masukannya kepada pemerintah apa prioritas yang perlu dilakukan ini Bang biar tidak terjadi lagi baik pun sekarang atau jangka panjang, silakan Bang. Iya, jangan sampai kapal pecah hiu kenyang. Nah, makanya perlu evaluasi dan pengawasan harus diperketat. Sebab terus terang saja di setiap kegiatan apapun tetap ada kelompok yang nakal, itu pasti. Dimanapun bentuknya, makanya perlu ada pengawasan. Man cenderung cukrap, manusia cenderung menyimpang. Maka pengawasan itu mesti dilakukan. Nah, kemudian juga untuk masyarakat tentu juga tidak bisa sepenuhnya dari pemerintah dan maka menanggulangi itu sendiri. Maka kesadaran masyarakat juga, terutama kelompok-kelompok masyarakat, NGO harus secara bersama-sama juga bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi atau meminimalisir terjadinya bencana banjir dan sebagainya, termasuk juga bisa membantu pemerintah dalam konteks untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kita di sana. Oke, baik, terima kasih. Ini sebenarnya semangat ini masih banyak ini untuk berbicara. Cuma sayang waktu sangat membatasi kita. Ya mudah-mudahan juga kami tidak mau menahan Bapak terlalu lama di sini karena juga masih banyak masyarakat yang menunggu ini. Minimal hasil dari koordinasi itu bisa segera terrealisasi gitu. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya Pak kepada Bang Herman. Kami ucapkan terima kasih. Baik, pemirsa, demikian dialog kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang.